Adem dulu. Dua lagi ya Mas? Alhamdulillah. Oke. Nah, kita udah minum. Kita lanjut lagi. Dua lagi itu, tinggal nungguin dua lagi itu. Kita bahas meditasi lur. Memang harus menyisihkan waktu. Nah, ini di sini nih. Di mana tempat berada seperti ini, di pintu kita usahakan ada tulisan Allah. Di pintu masuk itu ada tulisan Allah kayak gitu. Ada tulisan Allah. Di sana juga ada tulisan Allah juga. Di mana-mana itu juga ada tulisan Allah di sana. Ada tulisan Allah di sana. Banyak tulisan Allah. Bentar ya, loh, sebentar. Kita bahas meditasi loh. Jadi waktu kita itu penuh dengan kesibukan lur. Dulunya nganggur. Dulu saya nganggur 10 bulan. Nggak banyak waktunya. Banyak nganggurnya daripada banyak aktivitasnya. Sekarang aktivitas banyak sekali. Nganggurnya kalau pas pengen istirahat aja. Lihat baru nganggur. Nah, oke saudaraku, kita bahas meditasi agar bisa konsentrasi. Biasanya gini Kang Mas, kalau meditasi sendiri belum ada yang menyampaikan atau belum ada yang membaiat, itu sulit. Biasanya ya ini yang terjadi. Setelah nanti ada yang baiat, ada yang mengislamkan, atau ada yang membaiat, ada yang membuka pikiran dan hatinya atas izin Allah, Allah ridho bahasanya gitu. Ya nanti bisa konsentrasi. Saya dibuka 4 orang. Jadi saya mencari dulu meditasi dari stres itu ketemunya 4 orang. Di Bandung ketemu 2 orang yang menyampaikan membuka meditasi saya. Diri saya dibuka 2 kali orang Bandung. Terus orang Jakarta sekali dan orang Jawa sekali. Jadi 4 kali. Itu tidak sengaja. Karena mencari seneng ilmu, ceritanya seneng ilmu itu. Kemudian ketemu aja guru ketemu guru terus dimanapun tempat berada. Nah itu sejatinya Allah yang menuntun gitu. Kang Mas Besi Tua. Kemudian waktu tahun 99 saya mengeluarkan tarian jiwa. Karena tarian jiwa saya keluarkan belum saatnya keluar. Saya di demo. Tarian jiwa dulu saya di demo. Karena belum saatnya keluar. Nah, bolehnya keluar tahun 2005 ini. Setelah saya keluarkan, ternyata saatnya keluar untuk mengembalikan supaya seluruh yang ada di tubuh ini normal kembali. Darah-darah nanti ngalir lancar kembali. Pikiran dan hati menyatu. Wirama, wiraga, wirasa bersatu antara raga sama rasa sama musik bareng gitu. Itu namanya tarian jiwa. Namun dari tarian jiwa duduk, meditasi duduk, kita menari. Setelah menari endingnya nanti yang meditasi diam. Dari menari dulu, dari gerak dulu, itu membuktikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita diam dulu tuh. Saat meditasi kita diam dulu. Sebelum meditasi pagari dirinya, pagari keluarga, pagari rumahnya. Mohon pagar, mohon perlindungan. Nah, setelah meditasi, nanti dia diam berserah diri. Sama Allah digerakkan dulu.
namanya kalam gerak. Kalam gerak itu gerakan dari Allah. Kalam ucapan dari Allah, kalam tulisan dari Allah, kalam rasa dari Allah, kalam pikiran dari Allah. Karena manusia hanya wadah, manusia hanya wayang. Manusia itu patung hidup. Manusia itu wayang yang dihidupkan oleh Allah. Manusia itu hanya wadah, hanya lantaran. Semuanya Allah yang bermain sejatinya. Dalangnya Allah, sutradaranya Allah. Nah, setelah nanti orang itu menemukan kalam gerak, gerakannya udah selesai, ia menemukan kalam rasa yang dari Allah. Karena sejatinya Allah nanti, bukan kita. Kita hanya berserah diri total. Makanya ketemunya An-Nur, cuplikannya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nurin, yahdillahu li nurihi may yasha. Cuplikannya itu. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi yang dikehendaki. Nah, ini loh rumusnya, itu bagi yang dikehendaki. Kang Mas besi tua. Namun kitanya memang siap pada. Wadahnya sering dikosongin dari keduniaan, gitu Kang Mas. Latihannya ini udah mulai latihan Kang Mas. Latihannya ada 2 macam cara. Kalau lewat Islam itu pertama itikaf, duduk diam yang lama. Kemudian tafakur, menafakuri dirinya. Kemudian muhasabah, koreksi diri. Kemudian mujahadah, dia sungguh-sungguh, duduk diam lama-lama. Kemudian ia ketemu mukasafah diri, terbukanya tirai penutup hati. Bahkan tirai penutup pikiran juga terbuka. Kemudian setelah itu ketemu muraqabah diri, merasakan hadirnya Tuhan. Itu sering duduk diam yang lama tadi. Itu lewat secara Islam. Kalau lewat secara umum meditasi campur Islam, lisannya menyebut nama Allah, pikirannya menyebut nama Allah, mengingat Allah, hatinya merasakan Allah. Kamu begitu aja. Jadi ya Allah, 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 ya Allah. Nah, ini caranya banyak, tergantung gurunya ngasih taunya gimana, monggo. Karena saat sudah orang mulai bermeditasi itu sebaiknya mencari guru pembimbing, guru pendamping, atau guru mursyid. Nah, setelah ia Allah, 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 duduk diam yang lama itu, lambat laun ia akan nanti akan bisa melihat dirinya, dia akan bisa melihat gidoknya ini. Kita keluar melihat gidok kita sendiri, melihat ini. Setelah kita bisa melihat punggung kita akan merasakan hadirnya Allah. Itu bahasa Jawanya deloken gitokmu. Itu bahasa Jawanya. Nek wis iso ndelok gitoke kenal Allah. Kalau bahasa Al-Qur'an Al-Baqarah 115, fa ainama tuwalu fasama wajhullah. Di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Jadi yakin, sadar, ya Allah kau melihatku. Ya Allah kau melihatku, ya Allah kau melihatku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah kau melihatku. Itu Al-Qur'an Al-Baqarah 115. Di situ kita memandang, di situ wajah Allah. Hanya saja Allah tidak kelihatan. Dan jangan bayangin bentuk Allah. Cukup dirasakan di hati kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, mengawasi kita, lebih dekat daripada urat leher, menyatu dengan diri kita, manunggaling kalun Gusti, tapi tidak satu. Allah suci, kita kotor, menyatu tapi tidak satu. Deket nggak sentuhan, cedak ora singgolan, aduh ora wenan, nggak bisa dijangkau. Ya di sini sekarang ini Allah melihatin kita, ya Allah kau melihatku. Aku lagi belajar Engkau ya Allah bersama teman-temanku ya Allah. Mohon bimbing hamba senantiasa ya Allah. Di sini. Nah, ini pelajaran hakikat. Kalau pelajaran syariat nggak begini. Allah itu di langit Sab 7. Beda lagi secara syariat. Hanya Kanjeng Nabi yang bisa sampai ke Allah. Nah, Kanjeng Nabi itu secara syariat, secara hakikat ya Nur Muhammad yang ada di dalam hati kita masing-masing itu. Makanya yang bisa sampai ke Kanjeng Nabi, ke Allah, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Cahaya bersama
utusaning Allah. Allah bersama utusannya. Ya menyatulah antara matahari sama sinarnya. Allah sama Nur Muhammad menyatu dengan Nur Insan diri kita. Nah, setelah seperti itu nanti akan merasakan hadirnya Tuhan itu. Setelah kita di sini menyebut, di sini mengingat, di sini merasakan, lambat laun duduk diam yang lama tapi ya Kang Mas. Kalau sebentar nggak jadi, harus lama. Sering duduk diam yang lama Kang Mas. Saya dulu ininya sampai ada gambarnya orang. Karena tiap hari begini, saking stresnya waktu bujangan. Kalau sekarang ya nggak bisa punya anak istri. Kalau dulu waktu bujangan bisa, setelah pulang kerja begini set. Udah tiba-tiba udah pagi set tidur. Tiap hari set. Nanti pagi, tiap hari itu sampai ada bekas gambar orang. Temboknya ada bekas gambarnya orang. Karena tiap hari bertahun-tahun itu malah. Lambat laun begitu, Allah akan menyampaikan, Allah akan menjawab. Itu Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarjulika Allahi fa innama ajalallahu la ati wa samil alim. Barang siapa berharap ingin ketemu Allah, waktunya akan datang atau waktu yang dijanjikan akan datang. Itu Al-Ankabut ayat 5. Jadi semua itu ada ayatnya dan harus dibuktikan. Jangan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca nggak akan sampai ke dalam dirinya, harus dibuktikan lewat dirinya. Karena kenal Allah itu nggak bisa nitip. Kenal Allah itu nggak bisa nitip, harus lewat dirinya gitu. Harus membuka pikiran dan hatinya. Yang tadinya pikirannya tertutup dibuka, yang hatinya tertutup dibuka. Nah, PR-nya itu. Karena udah di sini, tinggal kita menyadari, mengenali, memahami. Oh, udah di sini kok. Namanya aja udah di sini. Ya tinggal mengenali toh, wong udah di sini kok. Tinggal menyadari, mengenali, memahami. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kata nih Kang Mas, besi tua nggih, dengan lamanya duduk lambat laun nanti fokus ke Allahnya dunia nomor 2. Siapa yang Allah tujuan hidupnya, dunia akan melayani. Buktikan itu. Siapa yang tujuan hidupnya Allah, dunia akan melayani. Jadi pikiran dan hati kita mengarah ke Allah. Dunia yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Nanti dunia melayani kita. Jadi hidup enak sekali. Hidup itu ada rumusnya. Pengen apa, pengen seperti apa, ya ada semua caranya. Tergantung kita mau enggak, gitu aja. Kalau pengen enak ya emang hidup di jalan Allah bersama Allah. Apa yang saya sampaikan itu, hidup di jalan Allah, hidup bersama Allah. Pakainya banyak pakai hati daripada pikiran. Karena hati itu sopir. Kenek itu pikiran, hati itu raja. Pikiran itu pate. Ngikuti kata hati selaras dengan pikiran. Jalan Allah itu. Karena isinya hati itu utusaning Allah. Kalau ngikutin kata hati, ngikutin utusaning Allah. Yang sesuai dengan akal sehat kita. Ini salah, ini benar, benar gitu. Nah, silakan buktikan ke dalam diri masing-masing karena ini ilmu nyata, ilmu logika. Bukan ilmu karang, bukan ilmu klinik. Nyata. Bisa dibuktikan lewat dirinya masing-masing. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, apapun agamanya. Orang yang paling bahagia di dunia ini, siapapun orangnya, apapun agamanya. Apapun kepercayaannya, apapun ajarannya. Orang yang hati dan pikirannya dekat dengan Tuhannya, itu orang yang paling bahagia tiap detik. Orang yang ada hati, yang pikiran dan hatinya tiap detik ada Tuhannya, itu orang paling bahagia. Nah, ilmu nyata itu, nggak percaya, silakan buktikan ke dalam dirinya masing-masing. Ini ilmu logika, ilmu nyata. Nggak percaya, lah silakan buktikan. Kalau pengen bahagia, isi hati dan pikiranmu tiap detik Tuhan. Nanti rasanya kita tahu, sebelum kita hati dan pikirannya itu ada Tuhan, dan setelah hati dan pikirannya ada Tuhan, rasanya beda. Karena saya dulu ngalamin, sebelum ada pikiran hati ini, sebelum ada Tuhan, stres terus di mana-mana, dimusuhin orang gitu. Kemudian saatnya ketemu meditasi itu baru digantikan oleh Allah di pikiran, digantikan Allah di hati. Semenjak itu ya enak hidup. Tinggal ngikutin alur ceritanya. Gusti kula pun manut dalane
Mung jenengan sing ngatur ceritane. Nah itu. Kan guru ngono tok. Kita tinggal ngikutin. Nggih, Kang Mas alang-alang kumitir. Assalamualaikum sehat selalu Kang Mas. Nggih, Kang Mas alang-alang kumitir matur suwun sehat selalu rahayu. Kang Mas Yudi, belajar seperti ini apa harus umur tertentu? Biasanya umumnya 30 tahun ke atas. Namun sebelum 30 tahun kalau sudah nyambung bahasa hati, bahasa rasa ya nggak apa-apa. Ngoten Kang Mas.